langsung radiasi matahari. Nah, kalau selain dari klasifikasi berdasarkan temperatur, ada juga klasifikasi lapisan ini berdasarkan komposisi kimia. Jadi berdasarkan perbedaan variasi komposisi gas, campuran gas, serta seberapa reaktif lapisan tersebut terhadap proses ionisasi dan proses-proses kimia lainnya. Nah, di sini lapisan ini dibagi menjadi dua, yaitu homosfer dan heterosfer. Homosfer ini areanya dari permukaan hingga di sekitar mesopause, di sekitar seratusan sampai seratusan kilometer, 80-an sampai seratusan kilometer. Di mana di sini densitasnya itu bervariasi ya terhadap ketinggian, tapi nilainya itu proporsional dengan gas-gasnya, kandungan gas-gasnya, di mana gas-gasnya itu di sini hampir uniform. Jadi komposisi gas itu tercampur dengan baik di homosfer, makanya disebut dengan homosfer. Areanya itu dari troposfer ini sampai mesosfer. Nah, di atasnya itu disebut dengan heterosfer, di mana areanya itu ketinggiannya lebih dari sekitar 100 km, 100 km ke atas sampai ke space. Pada kondisi ini gas-gasnya itu tidak tercampur dengan baik, tapi dia terpilah-pilah ya, terstratifikasi akibat gravitasi, terutama faktor gravitasi yang dipengaruhi oleh massa molekulnya, serta dipengaruhi oleh reaksi gas-gas tersebut terhadap radiasi matahari. Jadi di sini setelah mesosfer, densitas gas-gas yang lebih berat itu akan ada di bawah, makin ke atas makin ringan. Massa molekul gas yang lebih berat itu akan mengumpul di bawah sini, bawahnya lapisan termosfer ini, atau di sekitar mesopause. Kemudian makin ke atas gasnya makin yang merupakan gas yang memiliki massa molekul makin rendah itu ke atas. Nah, lapisan heterosfer ini relatif sangat tipis ya kalau dibandingkan dengan keseluruhan atmosfer, di mana dia hanya mencakup sekitar 0,01% dari total massa atmosfer. Areanya itu dari termosfer ini sampai eksosfer, sampai space sana. Perbedaan utamanya yaitu tadi, di mana kalau di homosfer komposisi gasnya itu mixing, tercampur dengan baik, sedangkan di heterosfer gasnya itu tidak tercampur dengan baik tapi terstratifikasi secara vertikal akibat dari perbedaan massa molekul dari gas, sehingga stratifikasinya ini lebih banyak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kemudian dari sini mulailah muncul term atau istilah middle atmosphere, karena kalau tadi dibaginya kan yang satu berdasarkan temperatur, kemudian term itu hanya ada dua sebelumnya, lower dan upper, tapi kemudian dari proses percampuran serta karakteristik kimia tadi, maka dibagi lagi menjadi satu bagian di tengah yang disebut dengan middle atmosphere. Nah, middle atmosphere ini ada di region antara tropopause di sini hingga daerah upper di sini, mesopause di homopause. Area mesopause ini kan tadi juga sama dengan sekitar area homopause kan. Homopause itu peralihan dari homosfer ke heterosfer. Nah, sisanya dari homosfer ke atas itu kita menyebutnya sebagai upper atmosphere. Nah, sekarang apa yang membedakan? Nah, tadi kan kalau dari homosfer, middle dan lower itu kan masuk ke dalam kategori homosfer ya, di mana mixingnya itu terjadi dengan baik
tercampur dengan baik komposisi kimianya. Lalu apa yang membedakan lower dan middle? Pertama dari sisi uap air. Uap air itu lebih banyak terjadi terkumpul di sini kan, di lower. Middle ini uh, massa uap airnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan troposfer. Sehingga ya kalau di sini kondisi cuaca banyak kan di lower. Sedangkan di middle relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di lower atmosfer. Kemudian dari sisi tadi massa ya, massa uap air, kemudian tadi juga dari sisi proses percampurannya, di sini banyak dipengaruhi oleh gelombang-gelombang, sedangkan di sini banyak dipengaruhi oleh faktor konvektif. Jadi proses konveksinya itu lebih banyak didominasi di wilayah lower atmosfer, proses mixingnya. Nah, perbedaan karakteristik middle dan upper atmosfer terutama dari sisi difusinya. Difusi ini dibagi menjadi dua, yaitu difusi Edis dan difusi molekuler. Nah, kalau di middle atmosfer, proses Edis itu lebih besar dibandingkan dengan proses difusi molekuler atau ionisasi. Sehingga pada middle atmosphere ini konstituennya, gas-gasnya itu tercampur dengan baik dan ionisasi itu hanya memainkan peran yang cukup kecil. Nah, apa yang mengakibatkan proses difusi ini dominan? Karena di middle atmosphere itu banyak terjadi nih gelombang dan juga proses gerak itu lebih banyak terjadi di middle, di mana gelombang ini contohnya apa? Gelombang gravitas, kemudian gelombang skala planeter, itu banyak terjadi di middle atmosphere. Nah, sedangkan ionisasi apakah terjadi juga? Iya, terjadi. Misalkan pada proses pembentukan ozon itu kan terjadi proses ionisasi di situ, termasuk proses fotodisosiasi kan yang kemarin minggu lalu sudah dijelaskan, di mana ozon itu membutuhkan radiasi matahari untuk memecah molekul oksigen menjadi atom tunggal oksigen dari O2 menjadi O plus O. Kemudian nanti setelah itu, setelah proses fotodisosiasi diperlukan proses termal di dalamnya sehingga menggabungkan antara molekul oksigen dengan single atom oksigen sehingga membentuk O3 atau ozon. Tetap ada, tapi kalau dibandingkan dengan proses difusi akibat Edis, itu skalanya jauh lebih besar. Jadi apa yang mengakibatkan tadi eddy proses atau eddy diffusion itu mendominasi di middle atmosphere dibandingkan dengan molecular diffusion? Pertama, dari sisi kekuatannya. Kekuatan dari si proses turbulen akibat yang mempengaruhi eddy proses ini jauh lebih besar dibandingkan molecular diffusion. Kemudian skala geraknya juga lebih besar dibandingkan skala gerak difusi molekuler, sehingga di sini proses EDIS itu lebih dominan dibandingkan dengan proses molecular diffusion. Nah, kalau di upper atmosphere sebaliknya, proses difusi molekuler itu lebih dominan dibandingkan proses mixing oleh EDIS atau turbulen. Akibatnya apa? Di sini akibatnya adalah konstituen tadi terstratifikasi atau terpisah secara vertikal berdasarkan massa molekulnya. Nah, selain itu, proses ionisasi kan dominan ya. Jadi di sini mengakibatkan bukan proses dinamik yang mengakibatkan percampuran, tapi gaya-gaya dari proses ionisasi tadi mengakibatkan gaya elektromagnetik itu signifikan di dalam proses percampuran di upper atmosphere. Beberapa proses yang mempengaruhi ya ionisasi
variabilitas yang berpengaruh terhadap proses mixing ini contohnya apabila ada solar wind. Solar wind itu kan dia memancarkannya elektron kan. Nah, ketika elektron itu sampai ke permukaan bumi maka di situ dia berpengaruh juga terhadap proses ionisasi termasuk juga apabila solar wind-nya relatif kuat maka dia akan berpengaruh sampai middle atmosphere. Nah, pengaruhnya kemana? Ke pembentukan ozon juga. Ketika terjadi solar wind, ketika elektron-elektron tersebut dilepaskan, maka dia bisa mengikat atom tunggal oksigen yang mengakibatkan depletion, ozone depletion atau penurunan jumlah ozon di middle atmosphere. Jadi ini tetap terjadi ya proses ionisasi di sini. Tapi skalanya jauh lebih kecil kalau kita membandingkan dengan proses difusi yang disebabkan oleh EDIS. Oh ya, sebelum masuk ke sini diingat kembali difusi itu apa ya. Difusi, diingat lagi dia adalah proses percampuran massa ketika ada zat terlarut, massa yang tercampur ke dalam zat terlarut dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah itu akan terjadi proses percampuran. Tapi ada beberapa mekanismenya. Mekanismenya yang berbeda tadi kan ada proses difusi, kemudian EDIS difusi, kemudian ada molecular diffusion, dan juga ada proses dari konvektif. Kemudian ada tambahan di sini. Proses difusinya karena EDIS, karena molekuler, dan juga ada proses konvektif. Tapi kalau yang di middle dominannya itu difusi karena EDIS. Gitu. Kalau yang di lower itu banyak dipengaruhi oleh ini. Selain itu turbulen juga berpengaruh ya, karena ada interaksi juga dengan kekasaran permukaan, topografi, dan lain-lain. Nah, review sedikit tentang EDIS dan molecular diffusion ya.